Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini. Saya dari Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan. Saya di sini ingin memenuhi tugas ulangan akhir semester saya, yaitu mata kuliah perpajakan 2. Nah, di sini saya akan membahas materi terkait akuntansi perpajakan persediaan dan akuntansi perpajakan akibat tetap. Nah, mari kita simak baik-baik ya teman-teman. Nah, pasti banyak yang nggak tahu kan apa sih itu persediaan. Persediaan merupakan salah satu aktiva yang paling aktif dalam operasi kegiatan perusahaan dagang. Persediaan juga merupakan aktiva lancar terbesar dari perusahaan manufaktur maupun dagang. Pengaruh penyediaan terhadap laba lebih mudah terlihat ketika kegiatan bisnis sedang berfluktuasi. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai persediaan, maka Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2007 mengemukakan persediaan adalah aset A. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, B. Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan, yang C. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan atau supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Menurut Kieso-Wagen Warfield tahun 2002 mengatakan bahwa persediaan atau inventory adalah pos-pos aktiva yang dimiliki untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam memproduksi barang yang akan dijual. Sistem akuntansi persediaan ada dua, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Sistem perpetual adalah sistem pencatatan perpetual selalu membuat catatan setiap terjadinya mutasi persediaan, seperti penjualan, pembelian, ataupun retur. Sedangkan periodik adalah pada akhir periode akuntansi dengan menggunakan sistem pencatatan periodik harus melakukan pengecekan fisik terhadap persediaan atau stock of name of inventories dengan cara mengukur atau menghitung jumlah barang yang ada di gudang. Nah, di sini ada juga yang namanya penilaian persediaan. Apa sih penilaian persediaan? Penilaian persediaan adalah praktik akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui nilai persediaan yang tidak terjual pada saat menyusun laporan keuangan. Persediaan merupakan aset bagi suatu perusahaan dan ingin mencatatnya di neraca harus memiliki nilai finansial. Terdapat 3 metode penilaian persediaan. Yang pertama, metode tanda pengenal khusus. Metode tanda pengenal khusus atau specific identification. Setiap barang yang dibeli atau yang masuk diberi kode atau tanda pengenal yang menunjukkan harga persatuan sesuai faktur yang diterima. Pada metode ini sudah jelas harga persatuannya. Dengan demikian, untuk mengetahui jumlah atau nilai persediaan pada akhir periode, tinggal mengalihkan barang yang masih ada dengan harga yang tercantum sesuai etiket barang tersebut. Yang kedua, penilaian dengan pendekatan arus harga pokok. Dalam pendekatan ini terdapat 2 sistem pencatatan persediaan, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik, yang masing-masing ada 3 cara penilaian persediaan, yaitu A. FIFO, masuk pertama keluar pertama. Metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan awal atau pertama masuk yang akan dijual atau digunakan terlebih dahulu. Yang B. LIFO, masuk terakhir keluar pertama. Metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan terakhir masuk yang akan dijual atau digunakan terlebih dahulu. Yang C. Metode rata-rata. Dengan menggunakan metode ini, nilai persediaan akhir akan menghasilkan nilai antara
nilai persediaan metode FIFO, dan nilai persediaan metode LIFO. Metode ini juga akan berdampak pada nilai harga pokok penjualan dan laba kotor. Yang ketiga, penilaian persediaan selain arus harga pokok. Dalam pendekatan ini terdapat 3 metode yang digunakan, yaitu A. Lowest cost of market, yaitu metode harga terendah antara harga pokok dan harga pasar. Yang B. Gross profit method. Metode laba kotor ini bersifat estimasi dalam penilaian persediaannya. Yang C. Retail method. Metode eceran ini menilai persediaan akhir dengan cara menghitung terlebih dahulu nilai persediaan akhir berdasarkan eceran. Akuntansi perpajakan persediaan. Dari sisi praktik akuntansi komersial dan akuntansi pajak, tidak ada perbedaan prinsip dalam metode pencatatannya. Sehingga metode pencatatan yang dapat digunakan adalah sistem perpetual, baik rata-rata maupun FIFO, atau metode pencatatan fiskal yang ada pada penjelasan pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Namun demikian, mengacu pada pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut bahwa persediaan dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan, off-rate, dan FIFO. Contoh metode perhitungan dan pencatatan persediaan. 1. Metode FIFO. Bisnis A membeli berapa unit laptop pada waktu dan harga yang berbeda. Pertama, membeli 10 unit laptop seharga 4 juta rupiah per unit. Kemudian transaksi kedua membeli lagi 5 laptop sebesar 5 juta per unit. Pada akhir bulan menjual 8 laptop. Penyelesaiannya, HPP sama dengan 8 laptop dikali 4 juta rupiah sama dengan 32 juta rupiah. 2 laptop masih tersisa dari pembelian pertama seharga 4 juta rupiah dan 5 laptop dari pembelian kedua seharga 5 juta rupiah. Saldo akuntansi akun persediaan sama dengan 2 dikali 4 juta rupiah ditambah 5 dikali 5 juta rupiah sama dengan 8 juta ditambah 25 juta hasilnya 33 juta. Studi kasus lainnya bisa dilihat pada video tersebut. Contoh pencatatan persediaan yang PKP. Pada tanggal 31 Maret 2020, PT Abadi membeli 100 unit barang dagang seharga 50.000. Harga belum termasuk PPN dibayar tunai. Nah, maka jurnalnya tanggal 31 Maret 2020 yang menggunakan metode perpetual, yaitu persediaan barang dagang sebesar 5 juta rupiah di sebelah debit, PPN masukkan 500.000 di sebelah debit, kas di sebelah kredit sebesar 5.500.000. Sedangkan metode periodik, pembelian sebesar 5 juta di sebelah debit, PPN masukkan 500.000 di sebelah debit, dan kas 5.500.000 di sebelah kredit. Contoh lainnya bisa dilihat di video tersebut. Pengakuan aset tetap. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 Revisi tahun 2007 menyatakan bahwa aktiva tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan, dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 Revisi tahun 2007 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap agar pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas di aset tetap. Aktiva tetap adalah harta yang dapat digunakan lebih dari 1 tahun. Aktiva tetap terbagi atas 1. Aktiva yang dapat disusutkan, contohnya bangunan, mesin, dan peralatan lain. Yang kedua, aktiva tidak dapat disusutkan, contohnya tanah. Aktiva tidak berwujud adalah hak mutlak perusahaan terhadap sesuatu yang diperolehnya karena keistimewaan tertentu. Syarat-syarat aktiva tidak berwujud: 1. Ada hak mutlak. 2. Ada keistimewaan tertentu. 3. Ada pengeluaran biaya.
Contoh, hak paten, hak cipta, franchise, hak guna bangunan, hak guna usaha, goodwill, hak penambangan, hak pengusahaan hutan, dan trademark. Berdasarkan masa manfaatnya, aktiva tidak berwujud terbagi atas 1. Aktiva tidak berwujud yang masa manfaatnya dibatasi oleh undang-undang. Contoh, hak paten, hak cipta, franchise. Yang kedua, aktiva tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak dibatasi oleh undang-undang. Contoh, goodwill dan marks dagang. Perusahaan harus segera mengakui setiap aktiva yang dimiliki dan mengelompokkannya sebagai aktiva tetap. Apabila aktiva yang dimaksud memenuhi pengertian dan memiliki sifat-sifat sebagai aktiva tetap. Mengenai pengakuan aktiva tetap ini, Ikatan Akuntansi Indonesia memberikan pernyataan dalam BSAK nomor 16 paragraf 06, yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia OPCIT nomor 16 paragraf 6. Besar kemungkinan bahwa manfaat keekonomisan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir dalam perusahaan. Untuk dapat menilai apakah manfaat keekonomian di masa yang akan datang tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan, maka harus dinilai tingkat kepastian terjadinya aliran manfaat keekonomisan tersebut, yang juga memerlukan suatu kepastian bahwa perusahaan akan menerima imbalan dan menerima risiko terkait. Pengelompokan aktiva tetap. Aktiva tetap dikelompokkan karena memiliki sifat yang berbeda dengan aktiva lainnya. Kriteria aktiva tetap terdiri dari berbagai jenis barang. Maka dilakukan pengelompokan lebih lanjut atas aktiva-aktiva tersebut. Pengelompokan itu tergantung kebijakan akuntansi perusahaan masing-masing. Karena umumnya semakin banyak aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin banyak pula kelompoknya. Dari macam-macam aktiva tetap, untuk tujuan akuntansi dilakukan penggolongan sebagai berikut. 1. Aktiva tetap yang tidak terbatas seperti tanah untuk letak perusahaan, pertanian, dan peternakan. Yang kedua, aktiva tetap yang umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunanya dapat diganti dengan aktiva-aktiva yang sejenis seperti bangunan, mebel, alat-alat, dan lain-lain. Yang ketiga, aktiva tetap yang umumnya terbatas dan sudah habis masa penggunanya tidak dapat diganti dengan aktiva yang sejenis seperti sumber-sumber alam yang hasilnya tambang dan lain-lain. Selain itu, aset juga dapat digolongkan dari beberapa sudut pandang, yaitu 1. Sudut substansi, yang kedua sudut disusutkan atau tidak. Aset tetap dapat juga digolongkan berdasarkan jenisnya. Yang pertama, lahan, yang kedua, bangunan gedung, yang ketiga, mesin, yang keempat, kendaraan, yang kelima, parabot, yang keenam, inventaris, yang ketujuh, prasarana. Penyusutan aktiva tetap. Penyusutan adalah beban yang diakui atas penurunan nilai aset akibat penggunaannya. Pernyataan aset dapat disusutkan menurut ketentuan perpajakan meliputi 1. Harta yang dapat disusutkan adalah harta yang berwujud. Yang kedua, harta yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, harta yang dapat digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Pada peraturan pajak Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, metode penyusutan yang diakui dan seharusnya dipergunakan dalam laporan keuangan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Contoh studi kasus penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus. Nah, inilah contoh ataupun studi kasus yang menggunakan metode garis lurus.
Selebihnya bisa dilihat pada gambar tersebut ataupun video ini. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Burung pipit hinggap di galah, galahnya patah, pipitnya terjatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.